ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramimun wa fil jahli qablal mauti mautun li ahlihi wa ajsaduhum qablal kuburi kuburun. Menurut beliau, sang guru kita, ada beberapa tanda-tanda kebangkitan tasawuf. Tanda yang pertama yaitu hancurnya komunis di dunia, yaitu Uni Soviet yang tadinya adalah negara komunis di dunia, itu sudah hancur dan sekarang menjadi beberapa negara. Itu tanda-tanda yang pertama, karena memang itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Itu yang pertama, hancurnya komunis, negara komunis, yaitu Uni Soviet. Kemudian tanda selanjutnya yaitu di mana Hagia Sophia yang tadinya itu berfungsi awalnya memang masjid, kemudian menjadi gereja, kemudian menjadi museum, sekarang berfungsi kembali atau dikembalikan lagi sebagai masjid. Ini tanda yang kedua, sehingga beliau sangat senang dengan gambar Hagia Sophia, di mana waktu itu perjalanannya memang cukup panjang, yaitu pada masa kerajaan Romawi, abadnya sudah jauh sekali. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga yaitu dunia hancur luluh karena adanya peristiwa yaitu sing ngarane COVID-19. Dengan adanya COVID-19 itu banyak sekali manusia hampir puluhan juta itu tewas mati karena penyakit corona atau COVID-19, sehingga di daratan Eropa itu Amerika itu banyak orang-orang yang secara sporadis masuk menjadi beragama Islam. Ini tanda-tanda kebangkitan tasawuf. Jadi tanda-tanda kebangkitan tasawuf
itu pasti berkaitan dengan masalah keagamaan atau berkaitan dengan banyaknya peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang kesemua itu adalah merupakan peringatan bagi manusia. Kemudian tanda lainnya yaitu terjadinya peristiwa di mana kita mengalami, saya sendiri mengalami dan sebagai pelaku sejarah di mana peristiwa tanggal 7 bulan 7 terjadinya yaitu Siddiqiyah menerima ujian fitnah yang begitu dahsyat. Hampir seluruh Indonesia bahkan dunia itu melihat Siddiqiyah sebagai sebuah pondok yang seolah-olah radikal, seolah-olah tempat mesum, seolah-olah mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi akidah ataupun ilmu-ilmu pada umumnya di dalam pesantren. Nah, peristiwa inilah sebagai tanda-tanda kebangkitan tasawuf yang kebetulan memang satu-satunya pesantren, satu-satunya torekoh yang benar-benar mengajarkan tentang cinta tanah air. Itu bagian daripada iman. Kalau yang lainnya saya nggak tahu, tapi ini fakta bicara. Makanya apa yang disampaikan di dalam syair tersebut, niku kita harus belajar meresapi, merenungi, kemudian memfaktakan. Jangan sampai bicara tanpa fakta atau fakta jauh dari kenyataan, dan itu sangat besar jenis dosanya. Atau kenapa kamu mengatakan tidak sesuai apa yang kamu perbuat? Nah, ini menjadi satu gambaran. Makanya kalau dibuka di dalam arti atau makna di dalam nadom tersebut, itu menjadi hal yang seolah-olah bertolak belakang, padahal tidak. Kuburan diparani, apa kira-kira wong iku gak ngerti nek kuburan itu wong wis ora ana wonge, wis mati, wis garek balung. Tetapi memang orang-orang yang ahli zikrullah itu pasti akan nguripi walaupun sudah meninggalkan dunia. Ini memang nek jenengan mirsani makome para wali itu pasti jenengan akan berpikir karena di situ banyak hikmah. Lah iya wong wis gak ono wae isih nguripi perekonomian sekian banyak orang. Pulang pergi, kadang sampai bis-bisan. Coba jenengan di Sunan
Ampel, di Sunan Kudus, di Sunan Giri, dan lain sebagainya, sampai Cirebon, semuanya itu memang sangat luar biasa. Apakah orang-orang ini tidak tahu? Bukan masalah tidak tahu, karena apa? Nilai hidupnya semasa hidupnya itu memang nilai kemuliaan, nilai keagungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia itu adalah ciptaan Allah yang diagungkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lain ciptaan Allah yang diagungkan dan dimuliakan. Nah, untuk mencapai nilai keagungan, nilai kemuliaan, tanpa belajar tasawuf itu memang sulit, karena ini bukan masalah dohir saja, bukan hanya karena tulisan saja, bukan saja karena apa yang diucapkan, tapi apa yang ada di dalam pikiran, apa yang ada di dalam gerak, apa yang ada di dalam ucapan, itu menjadi satu kesatuan, sehingga menjadi visi kita manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Makanya di dalam salamun itu nggih, Allahumma anta salam niku ya dzal jalali wal ikram. Niku maknane kula jenengan niku diagungkan, dimuliakan. Nah, itulah ketika Bapak Kiai selalu memberikan kepada murid-murid Siddiqiyah, bagi yang sadar bahwa kula jenengan niki adalah hamba Allah, pelayan Allah. Makanya harus kita sadari, untuk mencapai keagungan dan kemuliaan kita harus menjadi pelayan Allah Ta'ala. Makanya ono istilah pelayan keimanan, pelayan kemanusiaan, dan pelayan kealaman. Dan ini kita praktekkan wonten proses bikin niki rumah syukur kemerdekaan Indonesia layak huni Siddiqiyah. Nah, makanya untuk hal-hal itu, apa yang menjadi dawuh Bapak Kiai, harus berusaha untuk kita lakukan, karena jalan untuk mencapai keagungan, kemuliaan, yaitu sehingga menjadi ciri khas organisasi, ciri khas murid Siddiqiyah. 1. Silaturahmi, 2. santun, 3. sodakoh. Ini tidak hanya kebiasaan saja, tidak hanya di ulang ucapan saja atau di bibir saja, tapi memang harus menjadi satu kesatuan antara ucapan, gerak, fakta, itu menjadi satu komponen yang tidak bisa dipisahkan. Makanya pembangunan ini tidak hanya sekedar kita bangun rumah, bukan itu saja, tapi kita pada hakikatnya adalah
silaturahmi, santun, sedekah. Makanya di sini terjadi silaturahmi. Tidak hanya ke dalam, tapi juga keluar. Keluar. Makanya harus istilah kamu itu santun. Karena apa? Kita dilihat, kita selalu dilihat datangnya, pulangnya, sedang apa. Sampai gak ono ae dadi bayangan, dadi bekas ning gone pikirane dia. Makanya kita harus praktek betul apa yang menjadi harapan beliau itu. Jadi kesantunan itu adabiah. Bagaimana kalau kita masuk ke rumah syukur, bagaimana kita harus memberikan penghormatan kepada orang-orang yang barangkali memperhatikan kita. Ada yang mungkin orang yang berpengaruh, ada yang tidak berpengaruh, ada yang mungkin orang alim, atau sebaliknya kita harus tetap memberikan penghormatan. Tidak boleh kita acuh tak acuh masuk ke lokasi tanpa memberikan satu gerak menuju kesantunan. Terus hubungan antar personal ini juga dilihat bagaimana cara gotong royongnya, bagaimana cara berbicaranya, bagaimana cara di dalam berdoa dan lain sebagainya. Jadi ini sebuah ilmu niki yang luar biasa. Makanya harus kita berpikir supaya kita tidak menjadi orang yang hanya sekedar jalan saja atau hanya rutin saja. Tenggene syair niki niku diarani wong sing bodho. Wong bodho niku wong sing gak duwe ilmu, terutama ilmu tasawuf. Jadi karo mrono arep ngopo, terus teko terus ya apa terus meneng, apa nyawang, apa terus gawe wedang, apa terus bagaimana. Ini untuk supaya apa, kita ini menguji diri kita. Jadi kebangkitan tasawuf itu pintunya bukan di mereka di luar, tapi ada di dalam diri kita masing-masing. Makanya nggak mudah, sehingga nanti akan menimbulkan keajaiban sesuai kalian S3 niku sodakotun sayun ajibun niku dipasang ajaib niku. Karena apa? Karena kita ini diagungkan, dimuliakan oleh Allah. Lah nek umpamane kula mboten berpikir hikmah itu tidak kita ambil niku, nggih nanti kita ini enggak mikrot nggih. Kalau ini ngaten Pak Yai, mosok ning isor terus ae gak mikrot. Lah niki kan mikrot niki. Mau ning gone kaya ngopo, terus dihijrahno, terus mikrot tenan niki mangke arep di tingkat loro. Lah sing ngoten niku kita nggak usah berpikir wah duwe akeh. Wah pun pokoknya kita ini pelayan. Pangkat yang paling dhuwur niku mung pelayan. Abduhu Gusti Allah niku nyawang Nabi Muhammad pangkate dhuwur nggih niku pelayan. Pak Yai niku nggih pelayan.
ngoten nggih. Termasuk kula niki nggih pelayan keimanan, pelayan kemanusiaan dan pelayan ke alam. Niki gambaran nggih mungkin nek kata-kata mungkin nek jenengan percaya nek gak kan malah mungkin berat. Soalnya memang peristiwa ini selalu mengalami penyaringan. Rasulullah niku waktu terjadi Isra Mi'raj nggih ana sing gak percaya, sing akhirnya murtad mriki. Lah ini semua harus kita praktekkan. Nah, kula memang mboten saged terus ngunggoi, tapi saya tetap memantau nggih, karena nggih kula pikantuk tugas saking beliau. Lah besok kula berangkat teng Sulawesi Tengah nggih. Nggih kelihatan nggih silaturahmi nggih macam-macam gitu. Kula nek cerita jenengan saya malah malih nggih. Karena apa ini memang semuanya karena melaksanakan sebagai pelayan. Jadi ini harus kita sadari di dalam diri kita. Harus berani. Karena tasawuf memang Bapak Kiai sudah mempermudah langkah-langkah sing arane tasawuf niku napa? Pertama, taubat. Kula nggih setiap saat ada kesempatan nggih salat taubat 2 rakaat terus istighfar. Soalnya supaya kita enggak turun lagi, harus kembali kepada Allah. Jadi gak mau ngarep poso tok awal arep mlebu sidikiyah, mboten. Setiap saat kita taubat kembali, Pak. Kembali. Soalnya nek pun ngoten insyaallah niku menjadi taat. Kuncine taat niku taubat. Tanpa tobat mboten apalagi mencapai fana itu seluruh aktivitas hidupnya untuk kepada Allah. Lah niku nek pun ngoten kala wingi Pak Yai nggih ngoten sampai malaikat niku diundangi deloken kae si fulan hidupnya dihabiskan hidupnya hanya untukku kata Allah. Makanya zaman perjuangan Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain sebagainya di dalam proses perjuangannya. Lah Abu Bakar nggih ini rak diceritakno. Kabeh disalehno nih. Loh, lan ku anak bojomu piye? Nggih kula percados yakin kalian Gusti Allah, kalian Rasulullah. Kula ngoten nggih, mawon. Sehingga ya ajaib kok ini ajaib. Banyak hal yang pasti itu ajaib. Kula kinten mekaten nggih, monggo kita tetap semangat nggih, enggak usah dilihat berapa jumlahnya, banyak sedikitnya enggak usah nggih. Yang penting jenengan mriki maca Inna Anzalna nggih. Kula delok kathah sing boten ngamalno nggih. Aja lali nek masuk kawasan ini maca Inna Anzalna mungkin men ana apa tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi idznillah min kulli amrin salam. Mriku jenengan pikantuk salam mangke. Mbuh malaikat mbuh napa mangke jenengan pikantuk salam. Salam. Sing ngutus saking Gusti Allah. Nek semono wis gak didelok jumlahe wong pira. Dhewekane nek wis memang wis ketemu tuk salam tenan ya dadi. Niku supaya kita ada asarnya di dalam mengerjakan sesuatu. Makanya dari rumah harus ditoto niat. Ojo mau sekedar dateng terus engko gak jelas terus arep ngopo gak roh. Lah niki
nggih padha mbek watu disalehno didelek endi ae ora roh wong ora ana kesadaran nggih. Iki harus kita bangkitkan supaya kita selalu merasa bahwa kita ini dimulyakno, diagungkan kalih Allah. Lah nek awake dhewe diagungkan, dimulyakno pe gak ro, nggih. Kan mangke kan nggih mung rutin-rutin biasa. Sehingga nanti kalau bergerak nek saged niki wonten programe nggih, biasanya ana schedule, ana apa jenenge target, ana progres. Ngoten. Iki arep nggarap apa? Kapan rampungnya? Ngoten supaya nanti kita bisa mengevaluasi. Nek perkara duit tak mungkin ngikuti nggih. Wong kita sudah melaksanakan enggak sekali dua kali kok, berkali-kali. Itu. Jenengan itu mau jenengan kira-kira ngetokno duit piro setiap ada RLH. Apa kira-kira nyampe 10 juta. Kan gitu nganti kan. Tapi kok dadilan kan ajaib niki. Ono tolongan ini. Semuanya harus